Oke, bertemu lagi dengan saya pada video kali ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang dimana kita akan membahas mengenai uji normalitas dengan metode Lillier-Force. Oke, tapi sebelum itu ingin tahu sedikit perkenalan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkenalan singkat saya, yaitu nama saya Alvin Novi Sunjaya. Saya dari kelas A pagi, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, dan juga saya dari program studi pendidikan fisika. Oke, tanpa berpikir penjelasan yang lebih banyak, langsung saja kita langsung ke pembahasannya di bagian uji normalitas dengan metode Lillier-Force. Oke, di bagian pengertian ini, uji normalitas yaitu adalah uji distribusi atau biasa dikenal dengan istilah uji normalitas, dapat digunakan untuk mengukur apakah dia itu berdistribusi normal atau tidak. Sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris, statistik interval. Dengan demikian, uji normalitas adalah data yang empiris dari lapangan sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Dalam kasus ini bersifat berdistribusi normal. Oke, jadi jelas ya. Di bagian uji normalitas di sini yaitu digunakan untuk mengukur apakah dia itu berdistribusi normal ataupun tidak. Dan juga di bagian ini kita tahu di bagian statistik itu adalah pengukuran dari parameternya. Oke, kita lanjut dengan kata lain, apakah yang digunakan berasal dari populasi berdistribusi normal, pengujian parametrik. Itu ini. Jadi di bagian ini yaitu kita bangun berdistribusi normal dalam hal ini mengacu pada uji normalitasnya. Jadi kita dapat berasumsi bahwa sampai yang kita dapat benar-benar mewakili populasinya. Ingat, ini jadi dimana kita dapat berasumsi bahwa sampel yang kita dapatkan benar-benar mewakili populasinya. Jadi ingat di bagian populasinya. Oke, termasuk ke dalam berdistribusi normal. Tujuannya ini adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian itu bersifat normal atau tidak. Distribusi data ini dengan bentuk seperti di mana data yang baik dan benar adalah data yang memiliki pola berdistribusi normal. Oke, di sini di bagian tampilan di sana ada persyaratan untuk menggunakan metode Lillier-Force. Ya, di situ ada berapa? Ada 4 ya di situ ya. Yang pertama data berskala interval atau rasio kuantitatif. Kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang keempat, ukuran sampel N kurang dari 30. Signifikasi uji, nilai terbesar, habis itu FZI dikurang simpangan ZI dibandingkan dengan tabel Lillier-Force. Jika nilai FZI dikurang simpangan ZI terbesar kurang dari nilai tabel Lillier-Force, maka ditolak. Diterima. Tabel nilai kuartil statistik Lillier-Force, langkah-langkah membuat uji normalitas. Oke. Di sini langsung saja ke bagian pertanyaan atau cara menggunakan metode Lillier-Force. Di sini ada satu contoh pertanyaan di mana urutkanlah data dari sampel terkecil hingga terbesar. Di situ ada 45, 46, 50 dan seterusnya. Di pertanyaan nomor 2 di situ hitung rata-rata nilai skor sampai antara keseluruhan menggunakan rata-rata tunggal. Langsung kita lihat. Pertama kita masukkan dulu datanya. Di sini terjelas di bagian tampilan saya itu ada nomor dan di situ adalah X. Itu adalah data yang dimana data itu kita masukkan dulu ke dalam data tunggal. Yang itu adalah F kecil adalah frekuensi, dan maka terjadilah jumlahnya itu adalah 1304 dan frekuensinya dengan total jumlah 20. Oke, langsung saja
itu standar defisiensi nilai skor sampel menggunakan standar defisiensi normal. Oke. Adalah hasil kuadrat dari x kuadrat, maka dikalikan dengan frekuensi dua kali. Maka gini caranya itu
yaitu kita bulatkan jadi 13,3. Oke, di sini hitung ZI-nya dengan rumus ZI sama dengan X dikurang sigma X per M. Ini tuh ya. Berarti kita lihat 1,5. Jadi sininya 1,5. Nah, maka terdapat ini yang ada tanda yang udah dilingkari. Nah, maka jelaskan di bagian tabel di bagian metode LLFS itu sudah ada di bagian penjelasannya di sini. Nah, maka hasilnya tinggal kita masukin tabelnya di bagian sini. Oke, di sini di bagian
FK-nya dari FK-nya tuh di sini 1. Kenapa 1? Kita urutkan berdasarkan ini, berdasarkan tabel data tunggal. Di bagian tabel data tunggal itu kan kita kan masuk semua data gitu. Kita masuk semua data dan misalkan datanya 45, 46, 50, 50, 50. Nah itu kan data penomorannya. Makanya kenapa dari sini besar. Hasilnya dapatnya 1 nilainya. Nah di bagian nomor 8 itu tentukan nilai L. L di bagian F sebagai JI dikurang timbangan JI. Sama dengan 0,886 dibagi akar dari sigma akar dari n, maka jadi sama dengan 0,886 dibagi